Oke. Oke. Udah record semuanya. Oke, kita mulai secara official nih ya. Asik. Oke. Ya, jadi halo para pendengar setia Sainting, kembali lagi dengan saya Farhan dan rekan saya Deni. Halo. Nah, kali ini kita ada kisah menarik nih dari Gifu Jepang. Cerita ini berasal dari seorang alumni Universitas 11 Maret, Surakarta yang sedang menempuh studi doktoralnya di Gifu University, Jepang. Ya, kita kenalan dulu nih sama Bang Cahyo nih. Gimana gitu? Apa kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Kenalin, namanya Cahyo. Pemirsa siapa namanya? Sainting. Sainting ya. Sainting. Manggilnya Ini pemirsa ada Sainting. channel YouTube-nya nih ya, sama Spotify-nya ya. Oke. Ini Ya, di musim apa nih, Mas, di Jepang ya? Lagi musim panas sekarang. Udah panas ya? Udah musim panas ya? Mas sekarang lagi apa, Mas? Lagi istirahat kah? Apa lagi libur kah hari ini? Hari ini tadi habis webinar. Oh, bisa webinar. Jadi narasumber juga, jadi sengaja aku padetin hari ini webinar aja. Oh. Iya. Saya setelannya juga udah ini ya. Pas banget di sana. Setelannya. Nah, baru banget. Jadi baru selesai banget tadi lah, sejam yang lalu habis webinar gitu. Oke. Nah, kita kan mau tanya-tanya dulu nih. Si Sainting ini podcastnya kita mengundang berbagai akademisi dan mungkin diaspora ya, orang Indonesia yang sedang berkuliah di luar negeri. Kita tanya pengalamannya gimana sih cara masuk studi yang sekarang sedang ditempuh. Terus ada nggak pengalaman riset yang menarik gitu ya. Jadi kita bakal gali dan semoga bisa jadi inspirasi buat para teman-teman pendengar setia Sainting. Nah, kita mau tanya dulu nih, gimana nih Mas pengalaman dulu masuk kuliah ke Jepang? Yang pertama yang S1-nya sempat di ini ya, UTS ya? Apa? UNS. 11 Maret. Ya, kenapa berpikiran untuk akhirnya pilih Jepang sebagai untuk syarat master saya? Dulu gue setelah lulus dari UNS sempat kerja dulu di perusahaan Jepang. Nah, dari perusahaan Jepang itu mulai suka lah sama yang namanya budaya Jepang, sama kerja kerasnya, sama disiplinnya, sama kebersihannya dan lain-lainnya lah ya. Akhirnya tertarik kan. Akhirnya ke Jepang tuh dulu 2 kali dulu. Jadi sebelum akhirnya memutuskan untuk kuliah, aku sempat 2 kali dulu ke Jepang buat lihat situasinya bisa nggak. Kan kita Muslim, kalau saya Muslim. Jadi bisa nggak nih hidup di sana gitu, lihat kondisi sekitarnya, apakah di sana banyak Muslim juga, atau seperti apa, kan kita belum pernah tahu ngeliat Jepang kayak apa kan. Jadi sempat 2 kali dulu lah survei ke sana gitu. Beberapa universitas sampai akhirnya saya milih Gifu yang paling aman karena ada masjid di sana. Jadi pilih di sini di Gifu. Akhirnya. Terus akhirnya ya udah ada kesempatan beasiswa, apply di Gifu, terus langsung keterima, berangkat. Sudah. Jurusannya dulu apa Mas yang di Gifu nih? Saya lupa tadi. Jurusannya ekologi terapan, field ekologi. Oh, ekologi terapan ya? Yeah. Jadi udah sebelumnya dari yang UNS biologi ya? Bukan, agribisnis. Oh, agribisnis. Kemudian lanjut ke ekologi terapan nih. Nah, ini kenapa milih ekologi terapan, Mas? Apa ini lanjut sama tesis skripsinya gitu? Kemudian apa ada tertarik? Kalau agribisnis kan lebih ke bisnis pertanian ya. Dan kalau ekologi kan sama-sama di pertanian, cuman lebih ke lingkungan gitu, lebih ke arah lingkungan. Jadi aku pengen ngambil ilmu yang lebih fokus ke arah lingkungannya karena ya kita kan sadar ya sekarang lagi apalagi kayak corona kayak gini kan, penting ekonomi itu penting, tapi menjaga alam itu juga lebih penting karena kan kita juga lahir dari tanah gitu. Kita harus menjaga alam, kita dikasih alam, ini kita harus menjaga alamnya. Jadi penting untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi dan alam. Makanya itu kunci dari studi saya tentang ekonomi dan alam gitu. Oke. Ya, dengar-dengar sendiri, saya pernah mencoba meriset lah tentang Bang Cahyo. Dengar-dengar nih, sempat sulit untuk mendapatkan beasiswanya ya? Untuk pergi ke Jepang. Sempat ditolak lah atau segala macamnya itu? Sebenarnya bukan ditolak sih ya.
Kalau beasiswanya nggak ditolak, cuman waktu itu ditolak sama profesor. Sama profesor kan, jadi kalau di Jepang itu kita harus punya pegangan itu profesor. Kalau kita tidak punya profesor, kita tidak bisa sekolah di Jepang. Maksudnya nggak ada penanggung jawabnya, jadi profesor itu benar-benar penanggung jawab kita lah. Jadi kunci untuk mau kuliah di Jepang tuh kita harus dapat hati profesor. Dulu aku harus dapat hatinya. Dulu masalahnya aku sempat ditolak gara-gara aku responnya lama lah di email, dia butuhnya tahun itu tapi aku baru responnya di tahun depannya gitu. Jadi ya udah akhirnya saya coba cari profesor yang baru. Akhirnya profesor yang baru ini mau. Akhirnya profesor mau. Nggak prof Iya, juga ya. akhirnya mau. Iya. Jadi langsung dapat 2 sekaligus ya beasiswanya? Beasiswanya sebenarnya gini, 2 beasiswa ini sebenarnya benefitnya beda-beda. Oh, benefitnya beda-beda. Kalau yang satu ini beasiswanya dia emang dari program khusus tentang air dan lingkungan. Dia nggak ada biaya hidup sebenarnya, cuman biaya kos seluruh kuliah yang bakal ditanggung sampai kalau kita mau lanjut dokter itu bakal lanjut sampai dokter, dia bakal nanggung biaya semuanya. Kayak gitu. Tapi karena nggak ada biaya hidup, kan jadi mikir dong. Maksudnya nggak ada beasiswa ini, tapi tinggal nanti gimana di Jepang kan? Aku tanya-tanya juga, survei mahal kan biaya hidup di Jepang. Ya udah akhirnya coba beasiswa yang lain, akhirnya dapat biaya hidupnya, jadi double. Jadi yang satu itu mengcover seluruh biaya kuliah, yang satu lagi mengcover biaya hidup saya. Oke, menarik tuh. Nah, terus kalau ya nanti kan mengenai jurusannya nih Mas yang sekarang lagi di studi doktoralnya ya, yang ekologi lapangan, ekologi terapan. Ekologi terapan. Itu secara awamnya nih belajarnya tentang apa sih Mas? Belajarnya tentang sama seperti agribisnis, gini, lebih ke sosial ekonomi. Oh, susah. Ekologi tapi lebih ke sosial ekonomi, ekonomi dan ekologi, sosial ekonomi dan ekologi, gitu. Jadi waktu di agribisnis misalnya nih ya, waktu zaman dulu S1 itu saya belajar tentang sosial ekonomi pertanian di pedesaan di Solo misalnya. Saya menghitung tuh bagaimana kegiatan ekonominya, bagaimana biaya inputnya buat mereka bertani, terus berapa hasil yang mereka dapat dari panen, uangnya dan lain sebagainya lah. Sampai akhirnya dia bisa bertahan hidup untuk menjadi mata pencaharian mereka. Kayak gitu kan, kalau petani. Sedangkan penelitian saya yang sekarang ini, saya harus mempertimbangkan sisi ekologinya, yang artinya di sini ada tambah-tambahan lagi yang harus saya sentuh, yaitu sisi lingkungan. Ketika petani, saya dalam konteks petani ini petani di Laos, yang which is petani di Laos itu beda banget sama petani di Indonesia. Petani di Laos itu bertaninya itu dengan membakar hutan atau dengan ladang berpindah. Jadi dia membakar hutan baru dia nanam nanam padi atau kita nyebutnya padi ya. Kalau kita di bahasa Inggris nanam rice, cultivate rice gitu ya. Nah itu nanamnya di upland field, di pegunungan. Jadi dia harus tebang hutan dulu, terus dia tanam. Terus kita menghitung itunya, seberapa pengaruhnya besar terhadap kerusakan hutan dan lain sebagainya. Atau sebenarnya sistem yang seperti itu adalah sistem yang bagus menjaga sistem ekonomi lingkungan, karena setelah mereka tanami, nanti di tahun berikutnya mereka akan menumbuhkan lagi sebagai hutan. Nah, ini yang harus dipertimbangkan, apakah sebenarnya yang kayak gitu lebih bagus, ataukah seperti Indonesia yang menjadi padi seluruhnya, maksudnya lahan sawah gitu ya. Ini kalau lahan sawahnya dibuka semua, artinya tidak dijadikan hutan lagi kan? Iya, benar. Berarti benar-benar dibuka seluruhnya gitu. Hutan. Tapi kalau di Laos ini mereka habis ditanam 1 tahun, habis itu besoknya tahun berikutnya dia dijadikan hutan lagi. Dan ini yang kita harus lihat. Dan mereka juga banyak mendapatkan benefit produk-produk hutan dari hasil hutan kedua, hutan sekunder namanya. Itu banyak banget produk-produk hutan yang bisa didapat, yang bisa dijual, dan itu yang kita hitung benefitnya. Oh, dari mereka sistem pertanian yang seperti ini, benefitnya itu ada lagi gitu buat ke merekanya. Dan itu ada hitung-hitungannya. Agak susah mungkin dijelasin di sini. Nanti harus dijelasin nanti pakai slide. Ini berarti pas S2 nggak sih? Riset buat tesis S2 ya? Atau sekarang masih ongoing? Waktu itu pas S2, yang S3-nya udah keluar. Oh, sudah keluar.
Udah kelar. I see. Udah kelar penelitian, sekarang lagi tinggal nulis, datanya udah lengkap semua. Udah tinggal nulis. Udah nulis sih, ini baru submit. Nah, yang pas di Laos itu kesulitan terberatnya apa sih Mas, kira-kira? Buat yang masalah apakah penduduk di sana yang gimana-gimana, apakah welcome terhadap yang kita orang asing datang pengen berkunjung atau apa? Kesulitannya bahasa lah yang jelas ya. Bahasa. Jadi waktu pertama kali saya harus dikirim ke Laos sama profesor, karena profesornya memang dia spesialisnya di Laos ya. Jadi waktu itu saya pengen ngajuin proposalnya sih, pengennya penelitian di Indonesia, di Brebes. Itu pengennya. Tapi pengennya balik ke Indonesia aja lah, biar pulang ke kampung gitu kan. Ternyata sensei saya maunya, kamu pergi ke Laos. Aku bilang, kalau misalnya pergi ke Laos, dananya dari mana? Aku bilang kan. Kan kalau pergi ke Laos, nggak tahu bahasa, berarti kan butuh dana untuk belajar bahasa dong. Iya. Kan nggak bisa kita melakukan penelitian. Ataupun kalau misalnya nggak aku sendiri yang belajar bahasa, berarti kan aku harus bayar seseorang untuk melakukan survei kan, untuk bantuin aku penelitian, berarti bayar orang lagi. Nah itu dananya ada apa enggak. Nah karena sensei saya selalu support, dan ini mereka sensei saya invest banyak itulah, sekitar 1 jutaan, 130 jutaan gitu ya. Ke saya buat belajar bahasa Jepang, dikirim, itu buat tiket pesawat dan lain-lain semua tuh dibayarin. Hotel dan lain-lain semua dibayarin semua. Kayak gitu, dan itu selalu support, kayak setahun sekali 2 kali pergi ke Laos tuh dibayarin terus. Yang paling susah bahasa, jadi aku belajar bahasa pertama 2 bulan, habis itu 3 bulan, jadi total 5 bulan lah belajar bahasa. Habis itu bisa ngomong bahasa. Bisa. Oh, sampai sekarang masih bisa bahasa Laos? Bisa. Bahasa Laos saya lebih bagus daripada bahasa Jepang. Saking terlalu mendalami mungkin nih. Saking terlalu mendalami beneran. Karena kalau di orang Laos tuh kan ternyata baik banget ya, nggak kayak orang Indonesia. Nggak kayak orang Jepang, sorry. Orang Laos tuh sama kayak orang Jawa. Lebih kayak orang, sama persis kayak orang Jawa. Jadi kalau kita pergi ke pasar gitu, mereka akan welcome gitu. Malah diajak ngomong terus. Jadi kan kalau semakin diajak ngomong kan kita semakin mendengar kan. Jadi untuk menyerap bahasa tuh lebih mudah. Sedangkan kalau di Jepang nggak kayak gitu. Kalau di Jepang kita ke pasar, paling dia cuma bilang irashaimase, arigatou gozaimasu. Cuman kayak selamat datang, terima kasih gitu doang paling mereka. Yang kita ada. Kalau kita ajak ngobrol, paling dia udah fine. Jadi waktu tuh sangat berharga bagi mereka. Jadi mereka nggak akan buang-buang waktu. Jadi waktu mereka untuk kerja. Susah kalau diajak ngobrol sembarangan gitu, nggak bisa. Sama tetangga juga susah. Kalau orang Jepang. Jadi makanya bahasa Jepang saya malah kurang kurang bagus, karena nggak ada interaksi sosial yang banyak gitu. Berarti rata-rata di Jepang malah bahasa Inggris mungkin? Bahasa Inggris. Cuman belakangan ini karena saya sudah mulai bisa bahasa Jepang, banyak teman orang Jepang, jadi sekarang mulai terbiasa sama bahasa Jepang. Kalau dulu kan waktu zaman master kayak setiap 3 bulan pergi ke Laos, 4 bulan pergi ke Laos gitu. Jadi bener-bener nggak ada kesempatan buat ngomong sama teman-teman Jepang itu. Dan teman-teman Jepang tuh orang-orang Jepang tuh juga orangnya kan individual dan malu kan, jadi buat komunikasi susah. Nah, pas di Laos tuh ke pedalamannya gitu nggak sih? Jadi misalnya Mas Cahyo itu tinggal di mana kah, atau di rumah penduduknya, atau harus kayak bolak-balik dari kota ke tempat risetnya, atau gimana Mas? Waktu pertama belajar bahasa sih ya tinggalnya di kota, belajar bahasa di ibu kotanya yang jelas. Terus habis itu pas setelah saya yakin, saya mantap, saya sudah bisa nih ngomong dalam bahasa Laos. At least bahasa Laosnya itu saya udah benar-benar memahami di bidang ekologi dan pertanian dan kehutanan itu. Jadi saya harus memahami itu kan bahasa yang di bidang itu. Saya sudah paham dan udah berani. Akhirnya saya langsung terjun, pilih ke pedalaman. Saya pilih lokasinya di dekat perbatasan Vietnam, di utaranya Laos, utara timur. Jadi ke atas sana sekitar dari ibu kota itu butuh 2 hari naik bis. Waduh, butuh 2 hari dan jalannya itu capek banget. Nanti udah di hari pertama itu baru nyampe di kota tengah-tengah, habis itu harus nginep dulu, habis nginep besok paginya baru ada bis yang cuma sehari 2 kali pergi ke pedalamannya lagi. Bisnya itu juga bis, bukan bis ya. Mereka nyebutnya bis, tapi bisnya itu lebih kayak ke mobil pick up. Bener-bener mengangkat sayur mungkin. Iya kayak gitu, bener. Jadi kayak bener-bener yang wah parah banget.
aku juga nggak tahu kalau sampai ternyata di pedalaman tuh sampai kayak gitu. Ya udah pas sampai di pedalaman ketemu sama wali kotanya, aku ketemu ngobrol sama wali kotanya, izin lah, biasa kan kita punya surat dapat izin, terus ketemu sama kepala departemen pertanian, saya izin, akhirnya datang kunjungin ke desa-desa. Akhirnya ya memang tinggal di pedalaman. Jadi dari distrik itu menuju ke pedalamannya lagi masih sekitar butuh naik motor 3 jaman. Motor pedalaman. Saking jauhnya. Kayak gitu. Terus dari pedalaman itu udah benar-benar udah nggak ada sinyal dan jauh hilang. Pokoknya pas nyampe sono udah benar-benar hutan semua, udah nggak ada kehidupan lah. Benar-benar cuma mereka rakyat pedalaman itu. Dan saya tinggal di sama kepala desanya. Kalau desanya. Itu mereka sering menerima tamu kayak Mas gitu nggak? Dari luar? Nggak pernah, baru pertama. Nggak pertama belum datang ke sana. Baru pertama. Cuman aku doang. Dan waktu pertama kali itu mungkin kepala desanya agak takut atau gimana, dia nelfon polisi. Iya, sampai saya diinterogasi sama polisi. Ini siapa gitu. Jadi mungkin kepala desanya sih welcome, cuman aku udah nunjukin surat-suratnya, mungkin karena dia nggak bisa baca bahasa Laos, dia nggak bisa, jadi dia nggak ngerti maksudnya apa gitu. Dia sendiri pun nggak ngerti bahasa Laos, itu dia. Karena dia etniknya beda, etniknya etnik Hmong, jadi itu lagi yang kesulitannya. Jadi etnik mereka juga sama lah, bahasa Laosnya mungkin setara sama aku gitu, nggak bagus banget bahasa Laos. Dia punya etnik sendiri. Misalnya kayak ada kan orang Jawa atau mungkin orang Bali atau orang Lombok atau mana orang Timur, kan ada juga yang nggak bisa ngomong bahasa Indonesia kan. Kayak gitu loh. Ada momen lucunya nggak sih Mas kalau ngobrol misalkan nggak ngerti, sama-sama nggak ngerti, ujung-ujungnya pakai isyarat bahasa tubuh gitu? Ada, jelas ada, banyak sih. Kalau misalnya ini mereka nggak ngerti ya, aku tanya pakai bahasanya mereka apa, bahasa Hmong. Namanya bahasa Hmong, nama etniknya etnik Hmong. Jadi bahasa Hmong. Etnik Hmong itu etnik yang cukup terkenal kok ternyata. Kalau kalian pelajari, jadi saya juga mempelajari etnik gitu, perbedaan etnik antar etnik di Laos. Di Laos kan ada 49 etnik, dan Hmong itu salah satu yang lumayan terkenal untuk di orang-orang pedalaman di pegunungan di Laos. Terkenal sebagai orang yang pekerja keras karena dia Hmong itu dulu sejarahnya itu dia adalah tentaranya Amerika. Yang dipekerjakan untuk mereka perang di dalam hutan, karena mereka emang orang primitif, emang orang dalam hutan, mereka bekerja dalam hutan. Bisa, waktu itu pernah ngikut hunting sama mereka, malam-malam, mereka lari udah kayak apa tau di hutan, padahal di hutan kan gelap ya, banyak akar-akar yang nggak jelas. Saya udah ketakutan, mereka udah lari-lari, udah nangkepin burung sama babi, udah gitu-gitu. Ibaratnya kalau di Indonesia, Papua mungkin ya? Hampir setipe sih kayak Papua gitu? Mungkin kayak Papua karena belum pernah ke Papua ya. Hampir mirip lah ya. I see. Nah, kan selama di sana, itu terus-terusan gitu ya? Misalnya 3 bulan di sana gitu, nggak balik-balik ke kota? 3 bulan, nggak balik-balik. Iya, terus-terusan di sana. Terus-terusan di sana. Tinggal di sana. Tinggal dalam hutan terus. Tapi kan karena visanya sebulan maksimum. Jadi kayak setiap sebulan aku keluar dulu. Kan karena deket Vietnam. Jadi pergi dulu ke Vietnam, ya jalan-jalan dulu refreshing 3-4 hari. Ke Vietnam, habis itu pulang, bawa makanan, bawa lain-lain, bawa sayur-sayuran buat kepala desanya gitu lah. Jadi kayak harus keluar cap imigrasi dulu. Tapi ke perbatasan Vietnam itu butuh waktu sehari juga sih. Naik bis sehari 2 hari ya, lumayan juga. Jadi kayak makan seminggu lah untuk bisa tinggal sebulan lagi. Saya penasaran sama ini nih Mas, yang tadi model petani di Laosnya itu ya. Itu kenapa mereka gitu? Apakah di Indonesia beda karena lahannya kah, atau misalnya emang ini culture atau gimana ya? Sebelumnya saya nggak tahu kalau misalnya ada sistem pertanian yang seperti ini ya kan. Karena kan saya dulu mempelajarinya lebih ke agribisnis, ke bisnis pertanian. Saya nggak mempelajari sistem pertanian kan, yang bukan pertanian yang secara mendalam gitu loh, secara basic, benar-benar yang kayak macul gitu tuh, bukan S1 pun nggak yang kayak gitu kan. Jadi pas S2 ini aku lebih mempelajarinya ke sistem pertaniannya.
sistem pertanian dan sistem pertanian ini ternyata udah banyak, dan ladang berpindah ini merupakan sistem pertanian yang memang sudah lama. Jadi originalnya itu sebenarnya orang-orang zaman dulu tuh ya kayak gitu, ladang berpindah kebanyakan. Dan dulu nggak ada padi, nggak ada sawah. Kan sawah-sawah ini kan merupakan ilmu ternyata, ilmu yang dipakai karena dipakai irigasi kan, itu kan ilmu biar bisa produksi bisa tambah banyak gitu. Tapi sebenarnya aslinya original historis dari sistem pertanian itu ya awal mulanya dari ladang berpindah itu, dan satu-satunya di Asia Tenggara yang masih banyak menggunakan ladang berpindah ya di Laos. Di Indonesia ada, cuman nggak banyak. Di Sumatera ada, di Kalimantan ada, yang di hutan-hutan, tapi Jawa nggak ada. Kan karena saya lahir di Jawa, jadi saya nggak pernah lihat. Makanya supervisor saya, sensei saya suka nanya, kamu nggak tahu ladang berpindah? Enggak. Dibilangnya aku city boy. Kamu nggak ngerti apa-apa tentang pertanian gitu. Jadi malu saya kan, waduh kacau gitu. Jadi nggak ngerti apa-apa. Tapi sekarang jadi tahu. Jadi banyak tahu perbedaan. Nah kan ini ya, sempat dengar juga pas selama riset di Laos itu di Jepang juga masih ongoing ya, kayak apa ya, rent, terus apa biaya-biaya sewa di sana gitu. Nah itu buat keep up sama ininya Mas, apakah dari hanya grant aja atau misalnya Mas mungkin juga kayak nyari apa ya, sama bisnis lain atau gimana gitu buat survive gitu kasarnya? Ya itu dia tuh yang agak memang berat. Jadi ketika kan gini, ketika saya di Jepang, saya kan biaya hidup sendiri di Jepang ya, misalnya untuk apartemen, listrik, internet dan lain-lain kan saya bayar sendiri. Tapi ketika saya pergi ke Laos untuk 3 bulan gitu misalnya, itu kan tagihan apartemen tetap jalan walaupun saya nggak tinggal di apartemen. Tetap harus bayar kan. Terus harus ada kayak basic listrik yang tetap kita harus bayar juga gitu. Terus internet juga tetap jalan gitu loh. Wifi nggak mungkin nggak bisa di stop karena ada kontrak kan, jadi nggak bisa sembarangan. Ya solusinya ya akhirnya mau nggak mau saya pakai uang sendiri dari hasil arbaito. Jadi selama di Jepang juga saya arbaito itu part time job. Kerja paruh waktu. Saya harus kerja paruh waktu setiap hari. Jadi setiap dari kampus dari sore ke malam kerja ngumpulin uang, ya udah uangnya nanti untuk bayarin kos itu gitu. Harus kos yang saya tinggalin walaupun saya dapat grant ke Laos, tapi uang itu kan uang grant ya, nggak bisa saya pakai kan untuk bayar itu. Jadi ya kan kalau uang grant tuh saya harus ada pembuktiannya buat bayar apa aja gitu kan. Sedangkan kalau uang itu nggak ada, jadi saya harus pakai uang saya. Dan karena kondisinya di Jepang itu serba sistematis. Kalau saya kerjanya banyak, waktu itu saya kerjanya banyak, jadi taksnya juga semakin banyak teks. Bayar pajaknya mahal. Bayar pajak mahal. Jadi pokoknya jadi serba masalah deh. Padahal waktu nggak ada gitu. Kerja banyak jadi permasalahin juga gitu. Waktu belajar nggak ada, akhirnya saya memutuskan untuk berbisnis. Saya menghilangkan part time job jadi berbisnis. Jadi kalau bisnis kan uangnya masuk sendiri ya, nggak tercantum. Penghasilan aku nggak tercantum di yang tercantum di Jepang tuh. Kalau ada income kan penghasilan dari part time job kan kelihatan. Si Cahyo nih dapat penghasilan 10 juta dari kerjaan ini gitu kan. Ketahuan kan. Kalau sekarang aku bisnis nggak ketahuan. Masuk rekening Indonesia, nanti uangnya tinggal diambil kayak remittance gitu. Bisnisnya bisnis apa Mas? Bisnis yang udah dijalanin, bisnisnya biasa sih, bisnis just tip. Banyak sih orang-orang just tip juga ya. Bisnis just tip, tapi sekali just tip belanjanya ya bisa 30 juta, 40 juta, 50 juta, 60 juta gitu kalau dirupiahin. Nah untungnya bisa 20%-an, 30%. Untungnya dari harga itu. Terus sama bisnis travel. Bisnis travel. Bisnis travel ini lumayan lah. Jadi kalau bisnis travel tuh sekali customer datang aja ke Jepang tuh bisa, nggak perlu baito, nggak perlu part time job, sekitar 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan gitu bisa. Itu udah lumayan. Jadi lumayan saving waktu banget itu. Iya, pengganti part time yang itu.
I see. Nah, kira-kira apa nih Mas, kayak key takeaways atau inspirasi yang mungkin Mas Cahyo bisa share nih tentang pengalaman di Laos atau mungkin pengalaman di Jepang dan sebagainya? Oh, kira-kira apa ya? Apa ya? Nih, misalnya Banyak ya. banyak banget karena bingung dari sisi mananya nih. Kalau misal dari sisi penelitiannya, itu dari sisi penelitian ya, sebagai seorang peneliti, misalnya bagi teman-teman yang sedang meneliti atau sedang berjuang mencari data gitu, misalnya memperjuangkan data. Karena kan banyak kan misalnya kayak mungkin mikrobiologi kayak Mas Farhan kan pasti penelitiannya eksperimen kan. Di lab kan, biasanya di lab kan. Kalau aku kan tipe penelitiannya berarti field survey, lapangan. Pasti tantangannya pasti berbeda. Kalau di eksperimen pasti kan kalau gagal diulang lagi kan sampai dapat. Sedangkan kalau field survey itu dia butuh perencanaan yang kuat. Butuh perhitungan yang matang. Kalau kita sampai salah rencana, salah perhitungan, ketika kita sudah pergi terus kita ngambil data tapi datanya salah, itu kita nggak bisa mengulang. Kita udah nggak bisa mengulang. Susah kan, berapa ya, harus pergi ke Laos lagi ngumpulin lagi, itu kan butuh waktu banyak banget. Karena saya menginterview aja sehari itu cuma maksimal 2 orang, 2 keluarga, 2 kepala rumah tangga paling, 1 hari. Jadi nggak mungkin kalau misalnya sampel saya 100-200 sampel, nggak mungkin bisa selesai dengan cepat gitu loh. Nggak mungkin. Jadi memang kuncinya adalah memang harus sabar dan telaten, semuanya dalam penelitian itu ya. Terus pernah nggak ada sialnya gitu, kayak harus ngulang-ngulang kerjaan jadinya? Pernah kejadian seperti itu nggak, Mas? Apa sampai sekarang masih aman-amanin aja? Sampai sekarang masih aman-aman, alhamdulillah ya. Belum ada ngulang kerjaan. Jadi karena saya sudah siap semua apa yang harus saya tanya, jadi saya ngumpulin data. Kayak kan kebanyakan orang pengen misal penelitiannya hanya ini aja gitu, misalnya hanya fokus ke satu, tapi dia nggak mencari informasi yang lain-lainnya. Karena saya orangnya explore, jadi saya mencari tahu semua informasi dan saya dapetin informasi. Jadi nggak cuma segini, tapi saya ngarangkup semua. Jadi saya benar-benar udah harus mendalami seperti mereka, mengikuti keseharian mereka. Jadi saya harus mengetahui informasi seluruh mereka. Jadi ketika supervisor saya nanya pun, saya bisa jawab, saya tahu semua. Jadi data-data saya ada semua. Dan saya ngomong juga berdasarkan data. Saya ada datanya, saya ada ininya gitu. Itu sih yang paling penting. Kalau nggak ada, wah kacau, nggak bisa. Data nggak bisa. Rata orang kan fokus ke satu titik aja, nggak mau explore ke semua tempat. Kebanyakan orang kesalahan di situ, kesalahan dasar gitu biasanya. Misalnya kayak saya mempelajari tentang sistem pertanian, ya kan, tentang mata pencaharian pedesaan yang ada di Laos. Tapi saya nggak hanya fokus pada itu, saya juga nanya bagaimana culture dia nih, misalnya nih kemarin banyak banget di sana yang meninggal. Ataupun ada juga ini meninggal tuh ada culture-nya, ada upacaranya berbeda. Mereka ada 3 hari ada upacara adat, dari mulai dimandiin, dinyanyiin, sampai nanti proses pemakamannya pun cuma laki-laki doang yang boleh ikut. Itu aku ikutin seluruhnya. Selama 3 hari itu aku nggak ada kerja buat interview data. Saya cuma ikutin culture upacara kematian mereka. Jadi saya ikutin terus. Ada juga mereka lagi gotong royong bikin sekolah, bangun sekolah. Mereka gotong-gotong batu, semen. Itu aku ikutan gotong batu. Saya nggak mikir interview. Jadi saya mengikuti apa yang mereka lakukan. Mereka lagi sibuk apa, saya ikut. Oh, mereka lagi mau pergi mancing ke sungai, saya ikut. Saya nggak peduli nggak mikirin data-data terus, nggak cuma fokus data, tapi saya pengen tahu seluruh kehidupan mereka yang mereka lakukan itu. Jadi mungkin sebagai peneliti memang harus seperti itu ya, harus mengetahui nggak cuma satu sisi, tapi semuanya harus diambil informasinya, biar kita tuh benar-benar menjadi seperti mereka. Dan ketika kita nulis, kita tahu seperti apa realitasnya kan, karena memang harus realitas kan, sains juga. Dan ada yang menarik juga, bener ya? Iya, setuju banget. Dan waktu itu ada yang menarik malah, yang bikin saya kaget. Ada satu kisah yang benar-benar ini di luar dugaan saya.
Jadi ada kisah menarik karena mereka itu menyembah agama Pi. Agamanya Pi namanya. Pi itu agama, kalau dalam bahasa Laos, Pi itu artinya setan. Oh, Jadi saya kaget kan, wah menyembah setan. udah kemana-mana Udah imajinasi. imajinasi udah kemana-mana. Terus dia sering bunyiin kayak gong-gong gitu. Oh. Dong itu kan bikin saya merinding kan kalau malam-malam mereka udah gelap, udah nggak ada kehidupan. Terus mereka nyanyiin gong-gong gitu kan. Terus ada kayak culture dia manggil Pi-nya itu. Kayak terus ininya ditutup pakai kain, terus kayak dukun itu dia manggil bunyi-bunyiin kerenceng-kerenceng gitu. Itu saya ikutin semua prosesnya sampai saya tahu dia ngomongnya apa. Nanti dia kayak kesurupan gitu dia kayak kesurupan 3 jam 4 jam saya mempelajari itu. Sampai ada kayak gitu. Ternyata upacara-upacara kayak gitu, adat kayak gitu adalah kayak mereka berdoa untuk anak-anaknya yang sedang sakit misalnya, atau keluarga yang sedang sakit. Ada yang kayak gitu. Ataupun misalnya minta kesembuhan dan lain sebagainya. Jadi ternyata Pi itu bukan setan. Setelah saya pedalamin lagi, itu adalah nenek moyang mereka, orang tua mereka yang sudah meninggal, yang dikubur di hutan. Jadi diharapkan nenek moyang mereka itu bisa menolong anak cucunya di sini yang masih hidup gitu. Itu yang kepercayaan mereka alami. Tapi yang menarik di sini adalah bukan agama Pi-nya mereka. Itu kan sama kayak Indonesia ratusan tahun yang lalu mungkin ya, sebelum Wali Songo datang. Mungkin sebelum Hindu datang tuh juga udah kayak gitu, mungkin di Indonesia kayak gitu kan. Itu kayak saya ngelihat real life gitu loh. Mereka masih yang kayak gini yang menyembah nenek moyang. Ternyata pas ada agama Yesus itu mereka nggak nyebutnya agama Yesus itu Kristen. Itu tuh datang, jadi kayak ada misioner. Jadi ada yang ada salah satu warganya, sekarang lagi tren di sana tuh, di daerah penelitian saya lagi tren, banyak warga-warga miskinnya yang kayak mereka pindah agama gitu loh. Pindah agama Kristen. Sebenarnya yang menarik itu bukan karena pindah agamanya, cuman karena perilakunya yang berubah. Oh, jadi berubah juga. Iya, jadi misalnya mereka miskin, tapi ketika mereka pindah agama Kristen, mereka ada tetangga yang meninggal, mereka tidak mau menjenguk, itu nggak ada. Tidak ada sedih, tidak ada memberi bantuan. Biasanya kan kalau beri bantuan itu entah ngasih makanan, beras, ataupun yang mereka punya gitu loh. Biasanya ada culture kayak gitu. Itu culture Laos tuh kayak gitu banget. Ketika mereka meninggal, dia ikut belasungkawa, ikut seperti itu gitu lah ya. Tapi ketika mereka agama Yesus, mereka berubah kan. Setelah berubah itu ternyata saya menyaksikan langsung ada satu keluarga yang berubah, yang pindah ke agama Yesus, dan mereka disidang, kemudian dikeluarkan akhirnya dari desa itu. Desa itu dikeluarkan. Dari desa mereka disidang kayak saya ikut sidangnya sampai si orang keluarga itu kayak bersikukuh kalau dia pengen pindah ke agama Yesus. Tapi dia juga nggak mau melakukan hal-hal ritual yang ingin gong dan lain-lain sebagainya. Itu dia nggak mau ritual kayak upacara kematian kayak gitu, itu mereka nggak mau datang. Wah, saya jadi belajar kan kayak gitu. Oh, ternyata kayak gitu kekerasan hukum adat tuh kayak gitu loh. Ketika mereka saya mempelajari hukum adat di situ kan. Akhirnya dia keluar, jadi nggak lama besoknya dia harus minggat. Rumahnya nggak, dalam 2-3 hari mereka harus dijemput nanti sama polisi sama tentara Laos. Kayak gitu. Saya jadi mempelajari betapa bersyukurnya kita di Indonesia. Berarti kan si Wali Songo nih, berarti kita Wali Songo misalnya, Wali Songo yang Muslim. Masnya, Mas Foran sama Mas Denny Muslim juga? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Muslim ya. Berarti betapa bersyukurnya kita, Wali Songo bisa datang dan menaklukkan nenek moyang kita dulu, yang tidak punya agama, bisa masuk secara baik-baik dan bisa mengikuti budaya ini. Yang saya pelajari sih itu ya. Artinya Islam bisa diterima di budaya Indonesia yang sangat kental ini, dan Islam Indonesia tuh bisa mengikuti budaya Indonesia yang masih ramah tamah, yang masih bisa ini gitu tuh, bersyukur banget. Dulu kan katanya kayak ada ritual, Indonesia juga ada ritual kan, hari ke-1, hari ke-3, hari ke-7 gitu kan. Itu kan itu katanya adat Jawa lah, adat ini kan. Itu emang itu ada. Jadi ternyata zaman dulunya itu setelah saya pelajari, saya jadi mempelajari juga nih. Ternyata adat-adat 1, 3, 7, 40 dan sebagainya itu dulu mereka melakukan ritual itu minum-minum.
pakai apa namanya kayak pesta-pesta gitu untuk menghilangkan kesedihan karena keluarganya meninggal. Tapi itu diubah sama Wali Songo kita itu dulu. Jadi adat-adat itu diubah untuk melakukan bacaan yang baik-baik, kayak gitu, berdoa bersama. Jadi saya mempelajari sih ke situ sih ya. Jadi waktu itu saya tanya sama warga lokal, kan saya Muslim. Waktu itu saya banyak cerita tentang Islam. Saya berusaha untuk menyentuh Islam itu sama culture-nya sama mereka. Saya berusaha untuk itu. Jadi waktu itu lagi bulan puasa. Pas bulan Ramadan. Pas bulan Ramadan dia selalu nanya kenapa saya nggak makan, saya ceritain semua. Jadi benar-benar akhirnya dia mempelajari. Saya bilang kalau misal saya Islam di sini apakah saya diusir juga? Enggak. Itu masa. Ternyata enggak. Iya, saya tanya. Jadi ternyata kalau saya Islam pun itu nggak diusir, asalkan mereka tetap bisa menghargai sesama, asalkan mereka tetap bisa menghargai. Karena yang penting itu kan rasa kemanusiaan ya. Yeah. Karena agama itu urusan kita pribadi sama yang Maha Kuasa. Sedangkan budaya itu antara kita sesama manusia sih menurut aku. Yeah. Terserah mereka tuh percaya, mereka main gong berkali-kali, mau kayak manggil dukun berkali, itu terserah urusan mereka. Tapi urusan kemanusiaan itu kan penting ya. Masa ada tetangganya meninggal dia nggak mau datang cuman gara-gara beda keyakinan, kan nggak juga kan. Itu sih yang saya pelajari, dan yang bikin saya terharu adalah saya puasa, mereka sangat support. Jadi setiap sahur dia bikinin makanan buat saya. Dan Sorry mas, putus-putus. Usaha untuk buka puasa di beda-beda rumah. Ya. Di setiap desa itu puasa makanan penuh puasa, buka puasa selesai. Itu saya benar. Kalau masih putus? Putus-putus tadi bentar. Ya, aman. Iya, jadi saya merasa, saya meyakini mereka itu orang baik, mereka hanya orang yang masih nggak tahu apa-apa, dan saya cuma berdoa aja mereka, dengan saya berbuka puasa di rumah mereka, seenggaknya mereka mendapatkan pahala dari mereka yang sudah memberi makan ke saya. Karena saya baru menyadari betul ketika kita jadi minoritas, itu benar-benar dihargai banget. Iya, gitu loh. Ya, setuju. Sih. Wah, ini deep banget ini. Seru. Itu yang paling menarik. Itu yang paling menarik. Adat istiadat beda-beda negara tuh menarik sekali untuk diperdalami. Ya, intinya kita harus saling menghargai sih. Mau dimanapun tempatnya berada, ya kita ikutin aturan adat. Jadi kita harus mengikuti. Apalagi kita sebagai minoritas yang baru datang ke tempat situ kan. Kita harus menghargai lah. Intinya sih gitu. Betul banget. Dan itu yang bikin saya selalu teringat, dan saya sampai nulis itu di Instastory saya, dan saya simpen buat kenangan. Kadang-kadang kalau baca itu suka sedih aja ngelihat mereka yang sebegitu baik gitu ya. Sampai terakhir pas mau pulang, yang bikin saya sedih lagi adalah mereka bawain saya nasi sama bambu. Dia bilang padahal kan saya khawatir ya, mereka kan juga orang nggak punya kan, mereka aja kadang-kadang mereka nggak punya uang gitu, mereka cuma mengandalkan makanan dari hasil kerjanya mereka di pertanian. Terus dia ngasih berasnya itu ke saya, padahal which is mereka punya banyak anak gitu kan. Dia nggak usah. Tapi apa yang mereka bilang adalah enggak, kalau kita nggak punya uang nggak apa-apa, kita masih bisa makan. Tapi kalau kamu nanti di jalan nggak punya uang, kamu nanti nggak bisa makan. Jadi dibawain makanan, dan itu hal sederhana tapi bisa membuat saya tersenyum. Dan itu yang selalu saya ingat atas kebaikan mereka. Itu sih. Itu yang bikin saya senang, dan kadang-kadang suka rindu aja mereka. Berawal dari tugas dari kampus kan. Jadi dari tugas dari kampus jadi kemana-mana kan. Iya, jadi kemana-mana. Jadi infonya banyak banget. Tapi itu sih yang bikin menarik memang, penelitian di luar. Habis ini juga pengen explore lagi ya, Mas, entah ke negara lain. Tentu ini rencananya kalau habis lulus, profesor saya udah minta ngebooking mau ke Papua, Papua, mau Sulawesi. Kemarin tahun lalu udah ke Manado sama saya. Udah ke Manado. Jadi udah memang sudah
bukan ke Manado, ke Maluku, Ambon. Bener. Ya. Oke. Jadi rencananya nanti bakal kalau saya pulang ke Indonesia, saya mau mulai mengeksplor ke Indonesia karena selama ini dia eksplornya selalu di Laos. Ya. Iya. Nanti dia mau eksplor ke Indonesia setelah saya kembali ke Indonesia. Tuh. Tuh. Ya, saya bilang sih nggak apa-apa kalau misalnya ada budgetnya nanti dari. jelas. Yang penting itu ya dulu. Gitu. Yang penting itu, yang penting. Gitu. Oke. Mantap banget ya nih. Nah, Kayak seru gue banget sih ini. dapat insight. Jadi pengen melanglang buana ke luar negeri gitu, terus feeling soalnya kebetulan banget kan yang tempatnya Mas ini adatnya masih kental banget dibandingkan kalau misalnya beda sama misalnya riset di kotanya gitu kan ya. Iya. Peradaban Beda yang ada banget. di kota dengan peradaban yang ada di Laos yang di desa itu kan jauh gitu kan. Jauh beda. Dan tuh ngerasa banget gitu kan belongingness-nya, terus sampai keberterimaan mereka terhadap Mas Cahyo gitu kan. Itu jadi Mereka gotong royong banget ya. Mereka Iya. gotong royong banget. Masih kayak mungkin ya masih Indonesia yang zaman dulu banget mungkin. Sekarang kan orang Indonesia kayak sorry tuh saya kalau orang-orang Jakarta kayak udah nggak peduli gitu sama tetangga. Kebanyakan Karena sedih sih. ya, mau nggak mau ya kita mulai mengikuti budaya Barat malah. Kita yang mengikuti. Iya jadi mengikuti budaya. Padahal budaya Indonesia tuh udah bagus banget Iya. juga. Bagus dan harus dipertahankan sebenarnya yang budaya Indonesia yang baik. Iya. Ya itu. Mas Cahyo sendiri ada pesan nggak buat orang-orang di Indonesia yang pengen banget nih ke Gifu? Gimana sih cara mendapatkan informasi tentang tempat yang layak kah? Atau cari kerjaannya gimana? Atau gimana? Ada tips dan triksnya nggak sih, Mas? Untuk bisa dapat Maksudnya? Untuk bisa kuliah ke Jepang gitu maksudnya? Ya. Dari Mas. Banyak cari informasi sih. Sebenarnya nggak mesti di Gifu sih ya. Ya. Kalau Gifu itu kan pilihan. Ya. Sebenarnya dulu itu saya udah ke Kyoto, ke Tokyo, ya udah pernah cek universitas. Cuman saya milih Gifu tuh karena sebuah pilihan. Dan memang kesempatan besarnya emang ada di Gifu. Jadi ya udah. Untuk tipsnya cari informasi yang banyak. Terus cari senpai itu senior yang dekat. Terus yang berikutnya adalah tips berikutnya setelah mendapatkan informasi beasiswa ya harus belajar bahasa Inggris kali ya untuk bisa menaklukkan hati profesor. Itu yang paling penting dalam email. Jadi kita harus bisa meyakinkan apa penelitian kita dahulu, terus apa research plan kamu, rencana penelitian kamu kayak gitu-gitu. Itu harus benar-benar dipertimbangkan kalau misalnya mau kuliah keluar. Benar. Karena kalau kita nggak ada rencana penelitian kita nggak bisa untuk lanjut kuliah. Karena yang dipegang itu dalam akademik kan rencana penelitian kan. Which is walaupun rencana penelitian saya diubah semua diganti, tapi seenggaknya saya udah bisa menaklukkan hatinya dulu. Iya. Oh, rencana di awal yang di email itu nggak di ini nih, maksudnya dan sama profesor di recycle lagi. Iya, ya kan saya ngajuinnya rencana penelitian saya di Indonesia. Oh, yang itu ya. Yang di Indonesia, tapi untuk kenyataannya pas sudah diterima rencana penelitian itu diubah. Saya mau kamu penelitiannya di Laos dengan tema yang berubah juga. Yeah. Jadi kayak ya udah belajar lagi dari awal. Itu harus siap. Belajar terus itu penting sih. Oh iya, karena jangan merasa terkecilkan juga kalau kita tuh bodoh. Sering banget sih aku juga dibilang bodoh ya. Maksudnya memang masih bodoh. Ya kita masih belajar. Masih mulai juga. Diakuin aja gitu misal karena setiap kita baca sesuatu itu semakin ketahuan kita tuh semakin bodoh. Percaya deh. Pastilah. Misalnya saya sekarang fokus di pertanian, terus tiba-tiba saya nanti belajar IT atau belajar mikrobiologi. Oh ternyata saya banyak nggak tahu tentang mikrobiologi dan IT ya. Berarti kan ketahuan saya bodoh di bidang itu. Jadi semakin kita belajar adalah semakin kita terlihat bodoh. Jadi nggak usah khawatir kalau kita dibilang bodoh itu emang wajar. Kita tuh nggak sempurna. Dokter itu malah justru bukan sebuah kepintaran ya. Dokter itu malah lebih ke spesifik satu bidang aja. Di satu sisi. Bukan berarti pintar di semuanya, tapi memang harus ke satu bidang aja. Kalau pintar semuanya, siapa yang bisa pintar semuanya?
Nggak ada yang bisa IT, yang bisa matematika, yang bisa profesor mana yang bisa? Nggak semua. Jadi untuk orang-orang yang pengen kuliah untuk luar negeri sih intinya cari dulu minatnya mau kemana mungkin ya. Minatnya mau kemana, pelajari bahasanya, pelajari bahasa Inggris lah minimal. Dan dekatin profesornya kalau bisa. Benar. Dapetin hati profesornya biar lebih enjoy. Tuh, jadi biar nanti pas sudah kuliahnya tuh enak. Kita ngobrol juga enak. Diskusi tuh enak karena diskusi di Jepang tuh nggak kayak diskusi Indonesia. Diskusi Indonesia kan paling gitu doang udah selesai. Kalau diskusi sama Jepang tuh mereka lebih detail, dalam banget, dan itu nggak kadang-kadang di luar pikiran. Sampai ternyata kayak gitu lah. Kalau gitu, pikiran berbeda ya mungkin. Jauh beda. Mereka diskusinya luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan mereka kritis. Makanya emang lebih enak sebenarnya ke luar negeri sih buat ngobrol-ngobrol sama orang-orang baru sih. Wawasannya masih beda dengan Indonesia sih. Harus diakuin itu. Iya. Tapi nggak apa-apa kan kita proses belajar. Dulu Jepang juga kayak gitu. Iya. Jepang dulu tahun 60-an juga kayak gitu. Mereka baru ngirim mahasiswanya ke luar negeri tahun 60 ya. Waktu zaman habis Perang Dunia Kedua, kan hancur semua tuh mereka tahun 1945. Untuk mengembalikan ekonominya, mereka banyak mengirimkan mahasiswanya mereka ke luar negeri, kirim ke Eropa, kirim ke Amerika. Pulang kembali ke Jepang langsung disinergikan, dikolaborasikan untuk membangun industri. Nah, waktu itu industri pertamanya itu ya otomotif sama kereta Shinkan. Yang sampai akhirnya dia bisa ngebangun seluruh bisnis, kerajaan bisnis otomotif dan teknologi itu ya dari awal mulai itu dari situ. Yeah. Bikin Jepang maju kan gara-gara itu kan. Kereta tercepat di dunia, mobil, segala macam. Ngomong Jepang sekarang penanganan COVID-nya gimana, Mas, menurut Mas Syahir? Penanganan COVID-nya menurut aku udah cukup bisa ditekan ya. Awalnya dulu tinggi kan, di gelombang pertama tuh waktu itu tinggi, sempat khawatir juga, makanya banyak kayak semua orang langsung benar-benar drop. Universitas juga sempat tutup 2 bulan lebih. Aku nggak masuk ke universitas, jadi semuanya dari study from home. Terus bantuan pemerintah sih yang luar biasa. Beneran dikasih ya? Beneran dikasih, satu orang 100.000 yen, sekitar 13 juta. Satu orang, karena aku udah ada istri, ada anak masih bayi umur 8 bulan pun dapat 100.000 gitu. Wah, enak banget. Jadi 13 juta dikali 3. Walaupun bukan warga sana ya? Bukan harga asli sana ya? Domisili, yang berdomisili di Jepang, yang tinggal di Jepang pokoknya dapat. Wow. Jadi 13 juta dikali 3 dapat. Itu sih yang bikin yang luar biasa. Terus ditambah lagi bantuan-bantuan dari universitas, karena kita warga negara asing, dibantuin juga, dapat dana bantuan. Satu orang 100.000 lagi, 13 juta lagi satu orang. Untuk biaya... Cash untuk ya? Cash. Wah, enak sekali. Di Indonesia tidak ada sebenarnya. Sebenarnya seharusnya bisa sih, cuman kalau orang Indonesia itu jadinya kemaruk. Yang udah kaya tetap mau minta juga. Iya. Kalau di sini orang Jepang ada aplikasinya, jadi aplikasinya tuh ada pilihan tidak mau menerima. Jadi bagi mereka yang udah kaya, mereka tidak menerima, nggak mau. Di Indonesia kayaknya menerima semua itu isinya. Bakal menerima semua kalau itu ada bantuan. Makanya susah karena inequality-nya masih tinggi kan. Iya. Di Indonesia kan, maksudnya untuk ekonomi Indonesia tuh banyak orang-orang yang mengandalkan ekonominya masih dalam keseharian, jualan gorengan di pinggir jalan, ya kan, yang kayak gitu-gitu kan masih. Sedangkan orang Jepang ini kan sudah ke market oriented, artinya sudah move ke pekerja. Jadi mereka tuh bekerja, digaji gitu, part-time job misalnya. Itu part-time job, karena part-time jobnya sekarang udah gara-gara corona restoran, misalkan aku part-time job di restoran, karena restorannya itu sepi pengunjung, jadi pekerjanya berkurang. Jadi di sini kan nggak ada tuh orang-orang yang jual di pinggir jalan itu kan. Ada. Jarang banget, kecuali memang di tempat-tempat wisata gitu ada. Tapi kalau yang kayak gini-gini di umum ini kan nggak ada yang jual nasi goreng, jual apa gitu kan nggak ada. Lebih tertata rapi mungkin ya pedagang-pedagang di sana itu. Iya. Ya semuanya udah market oriented lah, udah berupa restoran, dan mereka
ada pajaknya dan lain sebagainya. Tapi kan kalau orang jualan gorengan nggak ada pajak kan? Iya. Iya. Mau di mana aja dia. Mau di mana jualan tisu di lampu merah, kan itu banyak yang kayak gitu-gitu. Sekarang gara-gara COVID nggak ada yang mau keluar naik mobil, nggak ada lagi jualan tisu. Iya. Kayak gitu kan banyak orang-orang bergantung hidup di situ kan. Iya. Biasanya orang-orang masih ngemis di jembatan, sekarang udah nggak ada lagi orang ke kantor, nggak ada, mereka dapat penghasilan. Ngemis dari ngemis. Itu yang beda. Struggle sih. Tapi kalau di Jepang sendiri udah bisa ditanganin karena orang Jepang sendiri kan kesadarannya tinggi ya, dan memang dari sebelum COVID pun mereka sudah social distancing, maksudnya emang jaga jarak. Mereka pun juga mereka tahu sendiri kalau mereka lagi sakit pun mereka selalu pakai masker gitu kan. Coba tanya aja Asa tuh, tahu dia kayak gimana orang Jepang. Kan kalau orang Indonesia mah boro-boro paling masuk angin doang, salaman ngobrol-ngobrol gitu. Kalau orang Jepang dia tahu gitu. Iya. Kasih teh hangat aja, tolak angin. Padahal kan kita nggak tahu kan. Kalau orang Jepang dia tahu, kalau misalnya sakit dia pakai masker dan dia menjaga diri. Gak mau banyak. Nah, jadi makanya penekanan di sini lebih cepat. Mas Yus ini nih, langkah ke depannya mau ngapain nih Mas, habis setelah lulus dokteralnya? Langkah awalnya? Setelah lulus kedokteral ya, ini pengennya sih jadi researchers. Pengennya. Udah diarahinnya jadi researchers di Indonesia atau di Kyoto University nanti. Pengennya sih. Kan aku juga dapat beasiswa dari Kyoto University, tempatnya si Asa. Jadi dari Southeast Asian Studies, aku belongs to Kyoto juga. Jadi aku di Gifu tapi aku belongs to Kyoto. Jadi kayak sering juga presentasi gitu sama diundang untuk laporan progres. Nah, terus ya kalau misal ada kesempatan sih pengennya jadi researchers kalau ada kesempatan di Kyoto. Di Kyoto. Di Kyoto. Terus kalau misalnya pulang ke Indonesia pengennya di LIPI, cuman nggak tahu LIPI ini ada formasinya atau enggak, karena kan kalau di LIPI itu kan PNS ya. Iya. Dan memang harus mengikuti formasi tahap-tahap yang panjang. Ya, tahap-tahap. Banyak tahap-tahapannya. Pengennya sih kayak gitu. Cuman ada juga beberapa tawaran kayak di Laos, ada NGO juga menawarkan udah ingin meng-hire gitu. Iya. Udah ingin meng-hire gitu. Terus nggak tahu deh apakah itu nanti ke NGO di Laos. Masih belum tahu lah. Jadi sekarang fokusnya adalah menyelesaikan studi dokter. Kalau menurut aku pribadi, kalau kita sudah menyelesaikan studi dokter kan studi tertingginya ya. Kalau udah selesai, kita bisa melakukan apapun sih. Maksudnya self-employment juga bisa gitu. Kita bisa mengajar, kita bisa bekerja sendiri. Justru kan dokter itu nggak harus bergantung sama kita kerja di mana. Seharusnya dokter terus berpikir bisa berbuat apa ya nggak sih? Seterusnya. Dokter itu nggak cuma nanti gue kerja di mana ya? Mana juga perusahaan yang mau ngegaji dokter gitu. Mungkin di Indonesia mungkin nggak berani ngegaji dokter mungkin kan. Kecuali mau jadi politikus kah? Atau jadi apa? Anggota DPR, cuman kayaknya aku nggak minat deh anggota DPR. Oh salah Mas, jadi researcher aja lebih baik. Pengen jadi researcher aja, lebih bebas, melalang buana, mempelajari budaya, culture, itu lebih asik. Lebih asik. Gitu. Ini ada nulis buku nggak Mas? Pengen nulis buku, cuman nggak ada waktu ya. Belum ada. Nulis skripsi apa? Disertasi dulu ya? Nulis disertasi, nulis paper ya, karena paper juga ya benar. Paper sih yang saya juga lemah dalam menulis sebenarnya. Jadi saya mungkin bagus dalam penelitian, ngumpulin data itu saya pintar, tapi dalam menulis ini mengimplementasi apa bahasa Indonesianya? Menerjemahkan ya, menerjemahkan data dalam sebuah tulisan itu tuh yang saya masih belum. Karena udah terbiasa kerjanya lapangan mungkin. Belum kerja lapangan. Saya bukan seorang peneliti yang kayak dosen peneliti yang biasa nulis gitu. Terus engage-nya langsung sama orangnya ya. Engage sama orangnya. Tapi di sini saya justru belajar kan, jadi belajar. Saya, begini cara menulis, begini cara mulai ininya menerjemahkan datanya, menganalisis datanya, jadi belajar sih. Ya kan dokter itu kan belajar kan?
Iya. Benar. Namanya juga student, jadi belajar terus. Masih belajar nulis, ntar kalau udah selesai pengen sih nulis buku. Udah banyak yang nanyain juga, tulis dong buku cerita di Laos atau Iya, buku cerita itu. kehidupan di Jepang, gitu-gitu udah banyak yang nyuruh, cuman belum sempet. Oke. Gimana nih? Mantap banget ya sama Mas Cahyo nih. Gue mungkin dapat kesimpulan ya. Ini yang ngobrol-ngobrol sama Mas Cahyo ini jadi pengen keliling dunia gitu ya. Mungkin keliling Indonesia dulu ya. Tapi untuk merasakan pengalaman culture yang yang deep gitu, yang benar-benar dalam gitu, yang sama kayak Mas Cahyo rasain di Laos itu gitu. Karena itu kayak jadi pengalaman tersendiri yang mungkin nggak ada di sekolah manapun, nggak ada di kelas manapun, nggak ada di buku manapun mungkin ya, kalau misalnya belum kita tahu gitu ya. Jadi pengalaman tersendiri yang unik, yang bisa jadi ya cerita nanti buat anak cucu dan sebagainya ya. Gitu sih. Kayaknya di Indonesia belum ada cerita tentang di Laos, makanya nanti saya pengen nulisnya buku dalam bahasa Indonesia tentang etnik, terutama tentang etnik itu sih. Ya. Itu bagus sih, tulis. Pasti banyak yang baca sih, harusnya sih ya. Terus saya sih pengennya juga nanti kalau misalnya pengen bisa berbuat sesuatu, waktu itu saya udah presentasi juga di salah satu, di depan pengusaha di Jepang. Jadi kan saya Indonesia, kuliah di Jepang, penelitian di Laos gitu kan. Indonesia, Jepang, Laos kan berarti 3 koneksi ini. Jadi saya sih berharap dari Indonesia nih, mewakili Indonesia, nggak cuma bisa berkontribusi untuk Indonesia, tapi juga ingin mengajak Laos. Laos itu kan negara termiskin se-Asia Tenggara ya. Tergolong yang paling miskin, dan saya penelitiannya di pedalaman yang paling miskin di Laosnya. Jadi itu jelas termiskin se-Asia Tenggara. Benar-benar rumah tangga yang benar-benar sulit banget di sana. Benar-benar di hutan, akses susah, jalan susah. Dapetin ke pasar pun, dapetin selimut aja juga butuh jalan 2 hari kayak gitu. Itu mereka kan kayak gitu kan. Jadi pengennya saya sih kayak malah pengennya ngebuka NGO sendiri sebenarnya, ngebuka NGO dari Indonesia untuk banyak negara berkembang lainnya. Jadi seharusnya dengan cara kita memberi dengan cara kita memberi itu Indonesia sebenarnya bisa maju. Jadi cara Indonesia maju adalah dengan kita memberi dan berbagi dengan negara-negara berkembang lainnya. Dulu karena Jepang melakukan hal itu, saya belajar dari direkturnya JICA. Wakil direkturnya JICA, Japan International Corporation Agency, JICA. Jadi JICA itu sebuah NGO, tapi sekarang sudah menjadi NGO-nya Jepang. Dia emang banyak ada di mana-mana di Indonesia. Salah satu proyek MRT di Jakarta itu juga proyeknya JICA. Kan Mas Andri juga pernah loh kerja sama JICA loh. Bener ya? Bener ya. Jadi JICA itu kan banyak banget program proyek-proyek kan. Jadi mereka mau ngebantu. Kadang-kadang malah di desa-desa, kalau di Laos misalnya dia ngebangun jembatan atau ngebangun waduk, kayak waduk kecil gitu untuk irigasi. Mereka ngebangun, dia menggelontorkan dananya untuk ngebantu negara berkembang untuk bisa maju. Terus nanti mereka menancapkan bendera Jepang ya, wih ini dibangun oleh Jepang gitu kan. Kenapa nggak Indonesia kayak gitu juga gitu? Aku pengen kayak Indonesia juga bisa berbuat sesuatu dong. Ada di mana-mana bendera Indonesia gitu. Nggak cuma di Indonesia, tapi Indonesia di negara. Pengen saya sih Indonesia ada di negara Laos misalnya. Wih, ini bantuan dari Indonesia, NGO. Sebuah gerakan. Pengen sih kayak gitu. Cuman emang harus mudah-mudahan suatu saat modal dan koneksi. Iya. Berawal dari mimpinya Mas Cahyo nanti ya. Nanti Indonesia bisa lebih baik lagi. Iya, memberi ke negara-negara tangganya, terus juga malah karena itu makin maju gitu. Amin. Nanti moga-moga mas-masnya juga bisa lah. Amin. Dukung. Oke. Makasih banget ya Mas Cahyo udah sama-sama bisa direpotin sama kita nih ngobrol-ngobrol. Ini udah sampai udah mau jam 5 ya? Udah jam 5 ya? Udah jam 5 lewat di sana. Udah setengah 6. Udah setengah 6 ya. Malah senang hati nih bisa bercerita karena jarang aku kesempatan bisa mencerita tentang Laos. Kayaknya baru ini keberapa ya? Kedua kali kan? Ini baru kedua. Gitu ya. Cerita tentang ini. Tentang kehidupan di Laos.
kita kalau misalnya udah kolaborasi atau misalnya ngobrol-ngobrol lagi, silaturahmi lagi, nanti kita bisa ketemu lagi nih. Saya juga kita juga senang lah bisa dikenalin juga sama Mbak Azza sama Mas Cahyo nih ya. Satu saat sih pengennya ketemu bareng, ketemu langsung sih Mas, ngobrolnya lebih enak. Ya insya Allah nanti kalau di Jakarta lah, kontak aja, mungkin bisa lewat Instagram atau lewat, aku bisa aktif di Instagram sih. Oh iya. Coba nanti tanya Asa, atau bisa di sini promosiin sekalian. Oh iya. Sih boleh. Instagramnya apa? Bisa follow aja di Chayonly, Chayonly, Chayo. Oke. Kita bisa koneksi di sana aja. Jadi aku lebih banyak sharing juga di sana. Oke. Sip. Facebooknya nggak Mas? Facebooknya nama aku aja Cahyo Wisnu Rubianto. Oke. Nah, kalau di Facebook juga aku ceritanya lebih ke formal karena di sana banyak teman-teman dosen. Jadi aku lebih formal ya semuanya. Lebih formal. Kalau di Facebook lebih formal. Kalau lebih Instagram lebih ke keseharian. Ya. Gitu sih. Oke. Terima kasih banyak nih Mas. Nanti kita Sip. Sampai ketemu di Jakarta nanti kalau kita ketemu. Oke. Sampai ketemu Mas. Ya. Terima kasih Mas. Oke.